Kang terakhir inggih punika mau'izatul hasanah sekaligus doa penutup ingkang badhe kasuwunaken dumateng Yai Bahauddin Nur Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Ngarsa keluarga besar Mbah Ahmad Minan Abdullah ingkang kula hormati, khususipun Nyai Umi Maftuhah sedanten keluarga Gus Hatta. Ngarsa para kiai, wabil khusus wonten Kiai Ulil Albab Arwani, wonten Mbah kawula Kiai Muat, wonten Ndek Rozin Gus Nazif, wonten Kiai Mujib, teng ngarsa para habaib ingkang kula hormati. Kula mun niat boten guyon, ternyata Pak Muat guyon terus kula. Tapi insyaallah kula boten guyon. Kula niku pun gayane lungguh kursi tapi sajane boten gayane, mergi dikongkon ngoten. Terus kalau niku terkenal kiai sing ora kena diundang kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh niku kathah. Termasuk Mas Nadiem ngerasa sepuh. Oh nak mboten dituruti ngerahno banser. Terus ribet niku kok. Kula badhe matur jauh sederengipun Mbah kawula Ki Muat Thahir. Beliau itu mbah kula saking lasem nggih saking kajen. Terus kalau cerita sekedap, buyut kula kandung namanya Hafsah. Niku gadah putri Sofiyah niku dugi kula. Adikipun Sofiyah Badiah niku dados ibu-ibun Kiai Sahal. Wonten malih Kiai Subaidi dados Mbah Afif, Mbah Ahmad. Terus Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh niku saking Mbah Jiroh mriki terus Mbah Alfiyah dugi Mbah Mutamakin. Terus dawuh Pak Muat kula tesih gadah channel. Tapi bate nggih boten pati banter, kula niku waris wedok dadi banter Mbah Muat. Tapi nek kula kliru niku pantes waris wedok. Nek waris lanang niku ketoke ora pati pantes. Terus niki kula cerita ya. Di antara khazanah sing kula waos dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan, kula nggih sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi. Khatam teng mriki ngaos Mbah Dola. Niku banyak ulama sing gadah tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran terus krungu suarane manusa. Niku pusing. Kados Mbah Minan niku biasa terus Quran terus bocah bakas panen niku kan pusing. Buat cerita no corona itu ya pusing. Biasa asik baik pangeran itu mesti istildatnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia itu kata sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang, wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernah Mbah angsal pernah Mbah kula namine Mbah Nur Samsi. Kanca beliau di Mekah. Iku termasuk ngriwayataken dawuh Mbah Minan. Saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji disalahno wong akeh lah sementing aku ngaji Quran. Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau dan saya tasyarruf sekali merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap para tamu di Mbah Minan kalau dengan logika saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat bawas Quran, khatam. Kemudian jenengan ganggu nganggo kalam-kalam adami. Niku nggih cara hukum tirakat itu nggih batal kados salat niku nek omongan adami niku batal. Dados kathah orang-orang yang punya pilihan seperti itu, wahsyah, merasa ndak nyaman dengan makhluk. Ketika kula bahasakan mendengar suara Tuhan, itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah dados istilah umum hatta yasma'a kalam Allah. Kula cerita
tentang Imam Syu'bah. Imam Syu'bah niku lam yusfroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu enggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid. Kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran enggak ba'da Isya. Niku witirnya namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kula nate ngaos kitab Fathul Bari Syarahipun Bukhari. Ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, utawa deres esok, khatam duhur. Bahkan sing profesional semaan kadang duwe rong cakepan. Duhur khatam, pindah terus nggih macam-macam lah wong kathah. Iki di sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ndek kanca hafid niku penggaweane SMA, nak cerita niku sampai apal dene nak wong belah sakmene, nak wong desa sakmene. Iku nak diundang wong desa susah ra karuan. Tak takoki lho kena apa? Beda Mas nak ngundang kula Mas. Tak pikir beda niku napane ngono. Ternyata nggih niku sing. Niku sing mboten pati top-top. Nah, sing top-top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahe nggih terbatas. Tapi nek sing khataman teng kamar ngoten niku mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrake kontrak basari, kontrak injek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat ambek wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000, zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat terus dipadakno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah, dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah, niku dawuh Badullah, kena kepengen semaan diundang wong ikhlas iku gampang Nur. Kowe sering deres. Jadi nek diundang wong anggap ae derese pindah tempat. Nah, tapi nek sampean ra tau ngaji khatam, jebule nek diundang semaan khatam, nek ning omah ra khataman, berarti orderan sampean. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nek sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem nggih khataman, mungkin nek diundang berarti khatamane pindah tempat. Tapi nek sampean ra tau ning omah khataman, kok nek diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki menata niat nih, cerita-cerita nata niat. Terus Imam Fathul Bari niku cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya njen ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sab'in.
Beliau itu tiap malam khatam Quran dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dolah, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi. Ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, "Taqra'uhu bi harfin wa sautin?" Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, "Maddawli al-waqta." Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Siraul Qorek, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadzuna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andekan ini suul adab, bisa saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andekan dulu, urutannya andekan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampean tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatu Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur.
Sare terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus ya sudah minum air dari sini terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur enggak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin enggak mungkin berdasar hukum adat. Bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus sugih, tapi bukannya ditiru boleh mereka ya. Jadi dia apa ngantor ya rati kantor, yes, ngantorin di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampean gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Daud itu, ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang 1 dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentinan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentinan pedang. Perang ya dibaca sik nyelip pedang kalau musuh kan yo gak iso bayangno. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amwal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini gak musim hujan. Nah, kiai saya kan perhitungan, gelem istisqa sausé didelok wis musim dadi istisqa. Kula ndek kanca kiai ahli falak, niku kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwe kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rontok politik ngoten yo. Tangen-angen yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo.
Tapi kalau Nabi itu enggak. Nabi itu ma kunta tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu enggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondok, endok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Husunul Hamidiyah, hukum adat ini telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya hormat baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang selain. Terus kata Imam Al-Husunul Hamidiyah ngendikan, umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah, ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun, terus kamu diberi cerita orang, ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Wah ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi, terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan tidak ikut bikin, kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus. Tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Ya aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ra usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadib kondo menak nu mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai, nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye, ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Ya itu tadi, terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita. Kemudian kita sampai nanti ada mukjizat Naqatu Soleh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratullah. Lah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah, ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa ciri? Ya mambiati malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat.
Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak wis berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran dan sekolah suwun adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbah Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting itu ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babahnya soleh. Mosok turunane sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lah, aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya mosok terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, ndekne mimpine ku ngaramno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan ngoten kira-kira. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Mbah Mutamakin sekarang sudah turunan ke berapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi
Niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen, karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab. Nggih ngoten mawon, nggih sing donga ya ampun kula lah. Wis nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadib terus dikerano banser ning pun teng kanan kiri niku ribet ning wong niku panglima tertinggi napa? Udah kok wakili, udah kok ketuane tapi semua yang jelas saged meremot. Nggih, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa bi barakatid da'ina ilaika barakatil mutawassilina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya Allah limba Ahmad minan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli balai dunyal akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatikal gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah. Aqimna fi dzalika wa inna ala dzalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Kawula ingkang ngaturaken acara punika nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nursalim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha ngaji kali ini ada di Kajen, masih di Kajen ya. Dan ini di acara tahlilannya 7 hari Al-Maghfurah Mbah Minan Kajen, dan yang dilakukan oleh Gus Baha adalah mengisi kajian di antara beberapa para narasumber yang lain atau para kiai-kiai sebelumnya, tetapi memang di sini Gus Baha sebagai yang terakhir, yaitu sebagai penutup dan juga memberi doa, pembaca doa, memimpin doa gitu ya. Dan beberapa yang disampaikan oleh Gus Baha dalam ngaji kali ini tentunya pada intinya mengenai kewaliullahan dari Mbah Minan dan juga dari para masyayikh yang ada di Kajen, bahwasanya untuk menjadi seorang waliullah itu caranya bermacam-macam, ciri-cirinya bermacam-macam, ataupun stylenya bermacam-macam. Gaya seorang waliullah itu bermacam-macam, cara dakwahnya juga beda-beda, juga bermacam-macam. Dan dari keanekaragaman itu yang memperkaya referensi dari keilmuan-keilmuan yang ada di Kajen, yang ada di pondok pesantren Kajen ini. Dan tentu saja teman-teman, yang disampaikan oleh Gus Baha bahwasanya seorang waliullah itu mempunyai keistimewaan, mempunyai suatu cara tangkap mengenai ilmu itu yang berbeda. Dan tadi juga dikatakan bahwa ada istilah mendengar mendengar suara Tuhan. Nah, ini yang mungkin tadi Gus Pak juga yang menyampaikan pasti akan menjadi suatu hal yang kontroversi ya, mendengar suara Tuhan, apakah suara Tuhan itu bisa didengar. Tetapi kita perlu meyakini juga bahwasanya ilham itu kan juga dari Allah, petunjuk ya. Petunjuk itu maksudnya suara itu bisa berarti petunjuk gitu. Nah, orang yang biasa mendengar suara Allah tentu saja mendengar yang lainnya itu akan mumet, akan bising gitu, akan mumet gitulah. Yang tadi disampaikan oleh Gus Pak, diistilahkan oleh Gus Pak. Tapi di sini maksudnya adalah bahwasanya seorang waliullah itu mempunyai daya tangkap, daya imajinasi, ataupun daya cara-cara beliau mempunyai atau memahamkan sebuah ilmu itu
unik, suatu berbeda daripada yang lain. Tetapi tentu saja pada hakikatnya adalah tetap saja mengagungkan keesaan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Gus Bah juga menyampaikan beberapa keistimewaan yang lainnya, tetapi tak perlu kita sampaikan atau tak perlu kita ulas lagi karena tadi sudah jelas. Dan di sini Gus Bah juga ini sebuah video yang sudah agak lama, tetapi ini sepertinya agak langka karena memang jarang ada yang menayangkannya ya, selain di Matoleh TV ini. Dan teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah untuk terus-menerus bisa ngaji bareng Gus Bah. Dan kita doakan bareng-bareng teman-teman, semoga Gus Bah senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, baik melalui online maupun offline. Ya, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf hanya kesalahan. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.